Mau buka kitab itu, masalah mumpung masih ada harinya. Ada keterangan yang kalau dilakukan masih malam ini ya, masih ini sampai besok atau itu bisa bisa dijamin rezeki setahun itu sampai tanggal yang ini itu ada. 1 tahun rezeki itu. Maksudnya biar lihat sumbernya gitu. Irsadul Ibad. Halamannya 48. 48. Di sini ada fi fadli asyura, menerangkan di dalam keutamaan tanggal 10 bulan Muharram. Nah, pertama Ahroja Nasai, dengerin aja dah. Imam Nasai mengeluarkan hadis an Ali radhiyallahu anhu, in kunta shaiman ba'da sahri ramadhana fasumil muharrama. Ini insyaallah kurang alif ini. Fasum al-muharrama fa innahu syahrullahi fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akhirin. Nah ini berarti di sini kata Rasulullah, kata sahabat Ali, berarti asar ini, arojanase asar itu ya udah hadis. In kunta soiman, jika kamu memang hobi puasa ba'da sahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, kok hobi? Ya fasum al-muharrama, silakan kamu puasa di bulan Muharram. Fa'innahu, maka sesungguhnya Muharram syahrullahi, itu bulan Allah, ya semua bulan Allah. Fihi, di dalam syahrullah, yaumun, ada hari taballahu ala qaumin, yang Allah telah menerima tobat atas kaum-kaum, wa yatubu ala akhirin, dan Allah akan menerima, lagi menerima, dan akan menerima. Jadi wa yatubu ala akhirin itu, siapa yang mau bertobat pada hari-hari ini, tanggal 10 ini, insya Allah itu jauh lebih mudah daripada hari-hari lain. Ya tubuh itu dari fi'il mudhari', maknanya sedang dan akan gitu. Jadi ini bagus untuk bulan puasa lah ya, untuk puasa dan untuk bertobat. Lah yang dibaca istighfarnya, istighfar itu istighfar apa, Sayyidul istighfar, lebih bagus lagi. Jadi umat Muhammad itu dosanya ya gede, tapi setahun puasa, setahun ini puasa sehari, ini nih bulan sehari, yang tahun ono dihapus. Karena kayak gitu. Itu umat Muhammad ada penghapusnya. Kalau umat dulu kan nggak ada penghapusnya, hajar langsung ama gunung-gunungnya ditungrebin. Makanya dalam keterangan saya pernah baca dalam kitab itu, yang ada siksa kubur itu ya umat Muhammad doang. Kalau umat dulu nggak ada, karena sudah dihajar duluan kan gitu. Langsung dihukum. Ya, tapi ada yang nggak percaya siksa kubur, ya biarin aja. Nggak percaya, ada yang kalau doa kayak gitu itu terlalu bid'ah segala macam. Ada yang ngomong kalau orang berbuka puasa ngomong berdoa biasa doanya bagaimana yang Bapak biasa puasa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqa abdurtu dhahabat toma'u wa abtatalurku wa sabatal ajur. Insyaallah itu tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya segala macam. Tak lacak itu 2 hadis, Pak. Jadi hadis yang pertama itu Allahumma laka sumtu wa ala rizqa abdurtu, itu 1 hadis. Dhahabat toma'u wa abtalatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah itu hadis lain. Jadi Rasul kalau berbuka puasa kadang pakai doa yang ono, kadang pakai doa yang ono. Lantas Imam Nawawi menyatakan jika memang mampu untuk digabung, yang ono dibaca sekalian. Loh, orang yang itu kapan gua ada dalilnya dimanapun kitabnya. Kata saya, Masya Allah tak komen. Ini mohon dicek lagi. Ini saya kitabnya ada, ini halaman sekian. Jangan selalu nggak ada. Ulama dulu juga udah mikir.
Cuman ngaji baru nyampe ke situ udah keluar aja. Kagak ada aja, Masya Allah. Makanya hati-hati, orang NU itu sudah yakin luar biasa pinter-pinter. Saya yakin orang NU itu pinter-pinter. Setiap yang ada di situ. Terus umpama ini, bapak ini habis wudhu. Habis wudhu dari kamar mandi, dari tempat wudhu, doanya biasanya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika. Nah, yang ini ibadika sholihin itu ada tambahan dari hadis yang lain. Terus ditambah lagi subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik 1 kali. Inna anzalnahu ada yang sekali, disempurnakan 3 kali. Itu dalam hadis sahihnya itu kalau bacanya yang tadi, terus doa yang tadi, terus inna anzalnahu 3 kali, itu mau masuk surga dari pintu yang mana silahkan milih. Tinggal pilih. Lah itu tapi syaratnya rutin ya. Jangan, wah saya nggak sempat doa lah, malas besok lagi aja. Kalau mau mati jangan. Kalau sempat berdoa. Itu diingat-ingat, itu doa luar biasa Pak. Mau masuk surga lewat pintu mana aja silahkan. Itu cuma mundawaman itu. Jadi doa-doa yang sekiranya untuk didawamkan, Allah pasti jamin surga dari pintu mana aja, itu kan sudah luar biasa Pak. Ini kadang-kadang males, sholatnya aja sudah ketinggalan. Jadi ke masjid sudah lari apa sono. Lah gimana mau doa tinggal 3 kali? Ya itu ribet urusan mah. Ya sekali-kali paling kalah gitu. Sekali baca yang benar, masuk surganya dipilih yang mana aja. Suruh milih pintu surga yang mana, itu kan kayak gitu. Wa sayhoni dan Imam Bukhari Muslim an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Ketika itu Rasul datang ke Madinah fawajada al-Yahuda. Rasul menemukan orang Yahudi siaman pada puasa semua. Yauma Asyura di hari tanggal 10 bulan Muharram. Faqala maka bertanya siapa Kanjeng Nabi lahum pada Yahudi, ma hadzal yaum? Hari apa ini? Itu Rasul itu bingung itu. Kenapa Yahudi kepada puasa semua? Alladzi tasumunahu, yang kalian pada puasa ini hari apa? Ini hari apa? Faqalu maka jawab siapa Yahudi, hadza. Adapun hari ini, kata Yahudi, yaumun adzimun, itu merupakan hari yang sangat agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa ahraqa fir'auna wa qaumahu. Hari ini adalah hari yang telah saya peringati, ini adalah merupakan dulu-dulunya Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan telah menenggelamkan Fir'aun dan kaum-kaumnya. Seandainya Musa itu tertangkap, kaum-kaumnya Musa tertangkap, orang Yahudi nggak ada kan? Nah, itu bersyukur atas kejadian yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasomahu Musa sukron. Pada waktu itu Musa sempat puasa karena bersyukur atas selamatnya beliau dan kaum-kaumnya. Lah fanahnu nasumuhu, kata Yahudi, yo saya kan berhak ikut puasa karena Nabi Musa aja puasa, saya bersyukur atas teman-teman kakek-kakek saya itu enggak jadi punah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu aku wa aula. Yo saya kami dan sahabat itu lebih berhak dan lebih utama bi Musa minkum, dibanding Musa dari kalian semua. Akhirnya Rasul menentukan tanggal 10 bulan Muharram itu untuk melakukan puasa. Fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisiyamihi. Dan Rasul melakukan puasa bulan Asyura dan menyuruh para sahabatnya untuk melakukan puasa. Namun dalam keterangan hadis lain, Rasul itu belum sempat puasa. Enggak nyampe tahun depan sudah meninggal gitu. Jadi Nabi mah belum sempat puasa. Ada bulan. Makanya kalau orang-orang yang suka ngomong bid'ah, Rasul kan nggak jadi puasa. Berarti kalau kamu nyuruh puasa harus mati dong. Nyampe depan berarti mati loh gitu. Orang selalu bid'ah aja.
Dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Kalau umurnya 70 lebih, Rasul 63, kamu berarti yang 7 tahun bid'ah kamu. Ribet terusan. Susah. Dikit-dikit bid'ah. Wa Muslimun, dan Imam Muslim mengeluarkan hadis an Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya an siyami yaumi Asyura, tentang pahalanya puasa bulan saya tetap baca bulan Muharram tanggal 10 yo. Tapi kalau saya biar di Jawa Asyura itu jadi bulan suro gitu. Faqala, maka jawab Nabi, yukafiru sanatal madiyata, yang jelas menghancurkan dosa setahun yang telah lalu. Jadi kalau setahun yang telah lalu dikerjakan dosa, tapi yang ini kalau dalam sarah-sarahnya pasti itu dosa kecil ya Pak ya, dosa kecil. Kalau dosa besar itu otomatis kalau Bapak tobat dan menyerahkan diri kepada Allah ya tetap dimaafkan. Nah, ini dosa kecil yang 1 tahun dimaafkan hanya melakukan puasa tanggal 10. Kan sayang Pak kalau nggak kayak gitu. Loh, saya kemarin tanggal 10 belum bisa, tanggal 11-nya 12 nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau yang penting jangan sebulan penuh aja. Jangan sebulan penuh, ntar nyamai Ramadan. Wal Baihaqi, Imam Baihaqi, sumu, kata Imam Baihaqi, at-tasi'a wal asira wala tusabihu bil yahudi. Lah ini nggak boleh puasa hanya sehari. Nah, tanggal 10-nya saja. Karena apa? Wala tusabihu bil yahudi, menyerupai itu nggak boleh Pak. Pakaiannya sama juga nggak boleh, pakai sabuk sama juga nggak boleh. Itu agama Islam itu nggak mau. Nggak boleh. Yahudi itu dulu kalau ada jenggot dicukur. Ya, Islam suruh nginggul jenggot. Bilang jenggot yang pada jenggotan pada ngawur ya, ribut lagi aja. Wane jawabnya apa? Kan Yahudi nggak puasa sekarang. Oh, katanya saya nggak puasa juga. Wah, itu nyamain Yahudi. Maksudnya ini Yahudi yang puasa tanggal 10 itu hanya sehari Pak. Jadi kita nggak boleh puasa itu cuman sehari, nggak ada gandengannya. Rasul puasa hari hari Senin dibarengi dengan Kamis gitu. Lah kalau yang hadis ru'ya, nah ini ru'ya. Kalau udah ru'ya, Bapak percaya nggak? Percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa ya Pak ya. Ru'ya telah dilihat sapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama al-mutaqaddimin fil manami. Nah ini di dalam tidur. Jadi kalau sudah fil manami, Bapak percaya monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa. Namun kalau diselidik dari keistimewaannya bulan ini, insya Allah ini kisah ini nyambung gitu. Jadi saya nggak bisa memaksa kalau cuman udah kata ru'ya. Kalau ru'ya itu sudah mimpi Pak ya, mimpi. Tapi ulama-ulama dulu itu mengutip keterangan ini berarti bisa untuk memotivasi kita dalam beribadah gitu. Bukan harus percaya pasti mimpinya begitu. Saya bilang kalau sudah mimpi itu ranahnya sudah ranah sulit Pak. Fasuila, maka ditanya siapa ba'dul ulama an halihi, dari keadaannya ba'dul ulama, keadaan faqala. Maka jawab siapa ba'dul ulama tentang masalah puasa tanggal 10 tadi, hufiroli bisyami yaumi asyura dunubu sittina sanatan. Saya itu melakukan puasa yang namanya puasa Asyura tadi sehari, Allah memberi ampun kepada saya dosa 60 tahun. Jadi dosa 60 tahun dimaafkan, bisa jadi dimaafkan karena orang tobat aja semua dihapus kan begitu. Tapi ini bukan pedoman yang khusus, yang asli dari Rasul itu yukafirus sanatal madiyata, menghancurkan dosa yang 1 tahun. Adapun yang 60 tahun ini diambil dari ru'ya, dari kisah ya, dari kisah. Jadi monggo aja, ya mudah-mudahan jangan 60 tahun. Kalau ada yang ngomong barang siapa yang membaca sholawat maka dikasih pahala 100%. Yang 30% diambil di dunia, yang 70% di akhirat.
walaupun hadisnya belum dicari, kayaknya hadis itu rada-rada. Sekarang begini, kalau hitungan pahala itu di persentase 70%, orang di dunia baca sholawat sabar-kabar miskin aja. Ya 70%-nya nggak kaya-kaya banget kali. Lah di sananya kalau habis 70% diusir dari surga. Ya nggak begitu juga. Kayaknya hadis pasti nggak beres gitu. Udah nggak masuk akal itu. Jadi amalan-amalan itu yang jelas orang yang berbuat amal soleh itu falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka yang berbuat amal soleh itu akan mendapatkan pahala tak terputus-putus. Itu yang benar begitu. Kalau diprotes entah persentase oh kamu udah habis sholawatnya kamu kan cuma 1000, sudah diambil yang 300, yang 700 sudah habis ini kamu diusir kan nggak mungkin kan? Ya berarti repot ya. Makanya kalau ngaji itu jangan buru-buru dicetuskan sebelum diteliti hadisnya. Bahaya. Kalau ini ada kisah di dalam satu keterangan menurut Imam Syafi'i wa Nasiri, dua-duanya adalah ulama besar. Di dalam kitabnya Imam Nasiri tadi min a'jabi ma warada fi Asyura, itu ada satu keajaiban yang memang luar biasa di tanggal 10 bulan Muharram, annahu kana yasumuhu al-wuhusu wal hawam. Ini ada hewan-hewan yang dari binatang-binatang yang buas dan binatang-binatang geremetan itu dulu tapi Pak ya, ini kisahnya kan dulu. Tapi kan katanya pada puasa. Tapi ayamnya kemarin tak kasih makan yang makan. Saya juga ini mungkin kisah dulu kebenaran nggak tahu saya. Ayam ya makan, kambing ya diaritin ya habis juga kan gitu. Jadinya nggak tahu wallahu alam itu. Maksudnya kisah ini itu bagaimana saya nggak ketemu wallahu alam, tapi ada di kitab Irsatul Ibad ini yang mengisahkan Imam Syafi'i dan Imam Nasiri yang ditulis di dalam kitab Idhah. Saya kitabnya juga ada itu. Wa uqiyan Fati an Fath bin Syahrab annahu qala, kata Imam Fathah bin Syahrab, kuntu afutu linaml. Katanya Imam Fathah bin Syahrab juga mengiyakan, saya itu ngeremet roti untuk semut. Kula yaumen, tiap hari memang ternak semut kayaknya ini. Kayaknya. Lah ini tiap hari ya. Ngompanin semut, berarti ternak semut. Fala makana yaumu Asyura, maka ketika terjadi bulan Asyura lam takulhu, enggak mau makan. Mungkin rotinya basi, enggak tahu, atau memang puasa. Menurut berita itu menghormati tanggal 10 tadi itu pada puasa hewan-hewan dulu. Berarti hewan sekarang bandel-bandel dong. Kayak orangnya. Kisah ini nggak pernah terbukti. Saya tiap tanggal 10 itu ayam tak kasih makan juga, kambing kasih makan juga. Ini enggak, saya enggak itu. Ya makanya saya mau percaya apa enggak silakan aja. Ini kan kisah ya Pak ya. Kalau yang hadis hasan dan soheh, Bapak harus percaya, dan kalau memang itu anjuran harus dilakukan. Quran apalagi. Tapi ketika doib sudah ada pertentangan. Mau dipakai monggo, nggak dipakai monggo karena doib itu sudah ini itu segala macam. Tapi kalau doibnya lain, kalau ada dalil yang lain, ya monggo diamalkan untuk fadhailul a'mal. Ya mungkin. Di sini semut, di sini keterangan wuhus wal hawam. Jadi geremetan itu, semua geremetan itu ya macam semut, ya macam apa ya? Ulet-ulet gak tahu tak. Contohnya semut kan siapa yang mengontrol semut? Mengontrol semut ya. Itu kan harimau kan, yang kontrolnya kan bingung juga. Belum lagi dikontrol, kita udah dihembat, repot. Makanya kalau di daerah Emirat Arab itu yang Dubai ya, itu kan harimau kan dipiara di dalam rumah ya. Kalau memang Dubai itu berani ngerawat harimau dalam rumah kayak gitu, kok enggak sampai digeragotin dimakan gitu? Aneh nggak itu? Saya nggak aneh kalau saya. Kemungkinan itu masih ada darah Rasul. Karena kalau memang darah Rasul itu harimau nggak mau makan, Pak.
Jangan ikut-ikutan. Kita mau darah-darah apa gitu. Dengan harimau, setengah hari tamat sama keluarganya. Buat sarapan. Kalau darah Rasul itu harimau tidak mau, Pak. Darah Rasul. Masih ada keturunan dari Rasul, harimau nggak mau. Makanya kan kalau memang orang itu diuji lewat buku nasab kok nggak tembus, artinya kok terputus, bisa diuji lewat DNA. Kalau DNA kok masih dia kurang yakin, dimasukkan ke kandang macan. Kalau diterkam berarti itu emang benar Habib. Habib keturunan Rasul. Kalau diterkam separuh berarti Habib itu tukang badung. Habibnya Habib Goib. Habib itu berani nggak itu? Itu kayak gitu aja kali. Ambilin aja mau yang lapar tapi aja habis makan. Habis makan ya tidur lah. Ya habis lapar. Lapar. Kalau berdiri macannya udah kambuh habis ya. Hati-hati. Makanya kalau orang dupe itu saya mau, wah, feeling saya ya, pendapat saya. Karena saya baca di buku-buku itu kalau keturunan Rasul itu memang begitu, ya kemungkinan ada darah dari Rasul. Wajar kan sana orang sana kan. Hah? Nyamuk aja nggak mau. Nah, yuk nggak mau nyamuk ke Rasulnya kan. Lah kalau orang sini, darahnya darah apa? Wah, wong paling anak kecil kepalanya dikasih ikan asin aja langsung, wah habis kepalanya kok dimakan kucing. Jangan ikut-ikutan harimau dibawa ke dalam, nggak ada darah Rasul, bahaya. Wa raja Abu Musa al-Madini mengeluarkan hadis siapa Abu Musa al-Madini an Abdullah bin Umar. Kalau Abu Musa al-Madini itu termasuk ulama muta'anitin dalam penilaian hadis, itu ketat banget. Berarti kalau beliau itu mengatakan hadis ini la ba'sa bih, udah pasti yang lain pasti sahih itu. Man soma asura'a faka'ana soma sanata. Wa man tasaddaqa fi kana kasadaqatis sanah. Lah ini, Pak. Barang siapa yang puasa tanggal 10 bulan Muharram diibaratkan puasa setahun full. Setahun full. Makanya kata Ustadz Hendra kemarin ngobrol, ya udah kalau memang gak puasa setahun ya setengah tahun, berarti setengah hari puasanya. Setengah hari kan berarti niat puasa zuhur jebol, oh puasanya setengah tahun. Lah berarti kalau dapatnya 3 bulan berarti ya jam setengah 9. Hitung-hitungan kayak gitu. Ya enggak lah. Kalau hitung-hitungannya kayak gitu mah enggak tahu lah. Sehari nggak bisa lah. Ini puasa penuh berarti nilainya kayak setahun. Tapi kalau enggak puasa itu ya enggak ada nilainya. Udah puasa setengah hari. Puasa dalam setengah tahun. Enak kalau kayak gitu mah. Ntar kalau saya sholat duhur 4 rakaat malas, 1 rakaat aja dah gitu. Repot urusan agama. Waman tak sodako lah ini. Sodako ini loh Pak. Sodako ini Bapak ini kan walaupun makanan ini bawa duit sendiri, yang lain ikut makan gantian, itu tetap sodako. Jadi ada sodako itu yang di pesantren itu dulu begini saya diajarin sama Kiai. Kalau kamu nggak punya duit, yuk kamu sodako sama temen. No. Ntar muter balik lagi. Sama punya sodako semua. Gitu. Kata saya, iya kalau yang ketemunya itu gila di sono nggak disodakoin, muter ke balik. Dia nggak mau muter. Namanya udah sodako kan. Lah terus dalilnya apa? Jangan sekali kalau mengundat-ngundat barang yang sudah dikeluarkan, repot lagi kan. Ya udah. Jangan kayak gitulah. Itu mah akal-akalan aja, tapi kan bahaya itu. Nggak balik kah? Kalau dibohongi Ustaz. Kalau kita dibohongin dihitung sedekah gitu. Dibohongi gimana? Makanya, Maksudnya gimana? ya maksudnya orang ini Berarti Ditipu. Nah, kalau ditipu sedekah. gitu ya. Tanggal 10. Oh, maksudnya pas tanggal 10 dibohongi. Iya. Iya harus ketemu orangnya kalau mau sedekahin. Kalau nggak ketemu orangnya ya masih kadam. Jadi orang yang punya hutang ini Pak ya,
Kalau orang yang punya utang ditagih, yang utangnya kok nggak bayar, itu besok akan memudahkan kita untuk masuk surga juga loh Pak. Memudahkan kita Pak. Terus kalau misalkan dianya sampai mati nggak bayar, ya urusannya di sana. Jadi pahalanya dia itu tersedot kita Pak, gitu. Iya. Tapi jangan kayak gitu amat, kasihan dia. Lepaskan saja gitu aja. Atau gebukin, terus maaf ya. Gitu. Padahal orang nggak puas. Orangnya gede kalah takut ya udah ngalah aja udah. Lah ini yang sedekah dalam tanggal bulan-bulan ini, tanggalnya ini. Ya kan sedekah di sana. Jadi nilainya sedekah setahun. Bahkan dalam, kalau nggak salah kitabnya namanya kitab Nihayatul Zen, itu saya pernah baca. Keutamaan tanggal 10 ini itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Tanggalnya ini termasuk macam doanya juga ada sendiri kan. Luar biasa karena ini dari kasus yang diselamatkannya Nabi Musa, diselamatkannya Nabi, semua Nabi kan 10 itu Pak. Iya. Kalau diperingati, istilahnya peringatannya buat Lebaran yatim kan ya? Lebaran yatim. Alhamdulillah yatim di sini sekarang udah ramai, di sana banyak panggilan segala macam. Sampai panggil di sini tuh nggak datangnya 1-2 ya, buagi aja. Ramai alhamdulillah. Saya dulu lah sendirian sama itu tahu jumlah yatim segini juga tahu semua, datanya ada. Sekarang udah banyak itu santunan itu. Udah ngaji berarti. Karena memang ya ini kadang-kadang orang kami tertarik yang ini yang satunya ini ntar. Lah terus bagaimana ini? Wa Tabarani wal Baihaqi Nabi Sa'id man wasa'a ala yai. Ini yang tertarik yang ini nih. Orang kalau yang ibadah kayak kono enggak tertarik. Tapi kalau yang ini pasti tertarik. Man wasa'a, barang siapa yang meleluasakan ala yalihi, atas keluarganya. Yauma Asyura, hari ini tanggal 10 ya. Wasa'allahu alaihi fi sanatihi kuliha. Allah akan memberi keleluasaan rizki di dalam setahunnya full. Ini bukan hadis, tapi ini adalah ucapan seorang tabiin besar. Tabiin besar itu tabiin yang sempat ketemu gengnya sahabat ya. Lah terus bagaimana ini? Kalau ini masih hadisnya ini. Lah ini qala Sufyan ibnu Uyainah, jarabna al-amala bihadal hadis. Saya mengamalkan itu, saya uji. Bener enggak ini? Karena hadisnya ini aja mengatakan kan kurang sahih. Enggak sahih. Imam Sufyan ibnu Uyainah mencoba selama khamsina sanatan au sitina sanatan, antara 50 sampai 60 tahun, fawajadnahu kadzalik. Benar bahwa yang mau meleluasakan rezeki pada keluarga pada hari tanggal 10 bulan Muharram, setahun full rezekinya akan dipermudah oleh Allah. Catat Pak, itu dicatat ini. Makanya orang berlomba-lomba, pesantren-pesantren kiai itu ya, yang udah tahu ngaji kayak gini, itu pasti masak besar. Nggak usah masak santri sehari ini. Itu pasti begitu. Kayak gitu. Termasuk kalau nggak salah Cidahu segala macam juga begitu. Memberi keleluasaan itu artinya ini jangan udah kenyang dikasih makanan ya nambah blebek ya, jangan. Ya apa yang dia suka hari ini. Kalau memang biasanya hari itu kok dia kok nyuci banyak, ya nyucinya dikasih duit kan, kayak gitulah gampangnya, kan senang perempuan kayak gitu dikasih duit. Kalau dia biasanya ini pengin apa, ditanya pengen ini, udah dikasih duit lebih gitu, maksudnya begitu Pak. Jadi ada keleluasaan yang lebih dari hari-hari biasa. Ini perlu banget, dan ini saya uji coba, hampir seluruh anak buah yang pernah kesini pada kayak gini ini menyatakan merasakan bahwa rezekinya enak. Jadi ini hadisnya, saya belum ngecek yang sesungguhnya hadisnya ya.
Tapi ini pernah diuji coba oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu termasuk kalangan tabi'in yang akbar. Itu mencoba selama 60 tahunan, itu memang benar hadis itu. Berarti tanggal 10. Ya ini masih termasuk. Tanggal 10 nggak bisa. Bukan, artinya bisa Pak, bisa Pak. Cuman yang tanggal ini ada keistimewaan yang sebegitu luasnya gitu, lebih gitu. Jadi untuk kenapa lebaran yatim diklebkan tanggal 10-nya, sebenarnya kan nggak ada yatim harus tanggal 10 kan, nggak ada kan. Artinya kan kalau itu sambil nebeng ini. Jadi kalau doa kita itu kadang-kadang Pak, doa kita itu meleset segala macam. Karena memang ya kita berdoa, embel-embelnya masih kadang-kadang pakaiannya masih ada nilai haramnya, kadang-kadang makanannya ada yang masih ya nggak jelasnya, kadang-kadang tempatnya ada yang nggak jelas, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang doanya anak yatim itu dikabul kan begitu. Makanya di yayasan, di pesantren itu triknya apa? Anak yatim itu digratiskan, diistimewakan segala macam itu. Sebetulnya politik dalam doa itu Pak, politik doa. Cuman salahnya apa? Yang bayarin ya anak wali murid lain kan, kayak gitu, subsidi kan. Ya lari lagi ke sono. Iya tuh yang itu. Iya. Yang punya pesantrennya ya. Iya, yang punya pesantrennya. Pesantren kadang-kadang minta lagi ke wali murid. Wali murid. Jadi wali muridnya itu yang larinya ke sono. Makanya orang yang sering sedekah itu biasanya Sekolahan ngasih ke anak murid ke siswanya. iya. Orang tua ngasih. Gurunya minta lagi kan mana ya. Itu politik doa begitu. Jadi doanya orang miskin, doanya orang-orang yang kayak gitu itu memang luar biasa diijabah. Walaupun ya doanya orang kaya ya bagus juga, tapi orang kaya itu biasanya doanya itu enggak itu kan. Gimana orang kaya doanya biasa husuk, yang dimakan ada semua seluruh seneng kan. Doanya kurang husuk. Orang doa husuk itu kan bertepatan dengan keadaan yang terdesak kan. Orang mesti ya Allah, bener-bener lapar kan. Lah orang ya Allah, udah kaya kok minta kaya lagi kan goblok kan sama ini orang. Udah kaya, Allah mah ini ya Allah bila aku kekayaan lagi kan kayak gitu. Udah kaya padahal kan orang serakah. Ya doanya apalah, jangan kayak gitu. Orang yang miskin mah Allah mah ini benar orang kaya ini. Aduh, Masya Allah. Yang miskin mah kagak doa, yang kaya doa, artinya bikin kaya. Orang doa mulu. Ribet terusan. Orang kaya mah Harusnya orang kaya stop dulu ya, jangan berdoa ya. Jangan doa gitu. Buat yang miskin dulu. Gantian Pak Guru. Gantian. Lah terus kisah yang ini itu sering terjadi pada kiai-kiai yang suka ceramah ini. Kisah ini adanya di Haka al-Yafi Anahu kana firoyi qadin ghaniyun faja'ahu fakirun yauma Asyura. Nah, itu pada satu ketika itu di tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura tadi ada seorang di pedesaan, di pedukuhan itu seorang kodi itu hakim yang sangat kaya. Waktu itu ada seorang fakir yang datang pas tanggal 10 pagi-pagi datang. Faqala lahu azallahul qadi. Ya mau minta kan si pengemis itu, semoga Allah memuliakanmu, semoga Allah mengangkatmu. Ana rajulun fakirun du'iyalin wa qad ji'tuka mustasfi'an bi hurmati hadal yaum. Itu. Si fakir itu ngomong, saya adalah laki-laki yang miskin, yang punya keluarga dan saya datang kepadamu untuk minta tolong dengan kemuliaan hari ini. Si qadi itu tahu bahwa hari ini adalah hari Asyura. Kata si rajul litu tiani asrota amnani hubsin. Saya minta 10 roti lah. Wa amsata amnani lahmin lan yo 5 maksudnya 5 kantong daging gitu. Wa dirham ini dan 2 dirham. Si qadi itu oke. Bahwa adahul qadi bidzalika. Oke.
ila waktu duhri, ntar duhur ke sini, ntar duhur. Saya sibuk. Kata si qadhi. Faraja'a, pergi kan si laki-laki itu pergi. Faraja'a fawa'adahu ilal asri. Setelah itu datang lagi duhur. Ntar jangan duhur dah, ntar asar. Falaja waktu asri, maka sewaktu datang waktu asar lam yu'tihi syai'an. Lah udah asar nggak ngasih apa-apa. Padahal fakir munkasirul qalbi, ya hatinya pecah, sedih. Udah tadi cita-citanya dapat roti 10 bungkus, dapat daging 5 kilo misalkan, dapat duit 2 dirham. Ternyata setelah sore cuma diusir. Famaro bin Nasronin, famaro maka lewat siapa rojul bin Nasronin, ketemu kolan orang Nasrani, jalisin yang lagi duduk-duduk bibabidarihi di depan rumahnya tadi, si Nasrani. Fakola makanannya siapa? Fakola maka berkata siapa rojulahu pada Nasrani, bihaqi hadal yaum a'tini sayan. Fakola Nasrani, wa ma hadal yaum. Kata si rojul, wahai Nasrani, tolong saya hari ini dikasih sesuatu dengan kemuliaan hari ini. Hari apa ini? Kata si Nasranian, hari apa ini? Kok mulia segala macam? Faqala Nasrani, wa ma hadzal yaum fadakarolahu al-fakir min sifati sayan. Hari ini adalah hari telah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Musa segala macam. Yang dijual waktu itu Nabi Musa kan? Nah, Nabi Musa. Faqala lahu Nasrani, udkur hajataka, sebut butuhmu apa aja. Itu Nasrani. Faqad aqsamtu bi'adimil hormati. Wah, pasti akan saya kasih dengan kehormatan hari ini. Fadakarallahul hubza walama wadrum, semua disebut. Wa fa'atohu asrota afkusihintotin. Wah, malah dikasihnya bukan tentengan lagi, karung-karungan. Dagingnya 100 bungkus. Dirhamnya bukan 2 tapi 20 dirham. Waduh. Wa qala hadzalaka waliyalika, ini bawa buat keluargamu. Madum tuhayan fi kulli syahrin karomatan li hadzal yaum, selagi saya hidup tiap tahun kamu ke sini. Kata si Nasrani. Luar biasa kalau orang itu amalnya kadang-kadang nyari yang mulia-mulia, hari-hari mulia kayak gitu nggak apa-apa. Tapi hari biasa jangan pelit. Tahun sekali. Fadhabal fakir ila manzili falama jana lailu. Wah, ini udah fakir udah pulang ke rumah setelah malam-malam, wa namal qadi sami'a hatifan yaqulu irfa' ra'saka. Itu kalau zaman dulu itu memang kisah-kisah kayak gini itu masih lekat, Pak. Kalau zaman dulu karena memang yang punya kisah itu rata-rata wali, Pak. Jadi rata-rata wali. Kalau orang dulu kan nggak kayak separah sekarang. Orang sekarang ngaji Quran bisa, kitab bisa, hadis bisa, segala macam. Babi nggak mau, haram kan? Anjing haram kan? Tapi duit negara dilem nggak haram. Kan aneh, babi sama duit rakyat itu haraman mana? Iya kan? Kalau babi urusannya sama Allah langsung kan? Cuman itu. Tapi ini duit negara dilem. Babinya nggak mau, padahal umpama makan babi itu ya haramnya cuman urusan sama Allah doang. Ini duitnya mau, babinya katanya haram. Aneh Indonesia, bener aneh. Lah kalau dulu irfa' rosaka. Lah di sini wa namal qadi sami'a hatifan yaqulu, qadi itu tidur mendengar. Kalau hatif itu sekarang telepon gampang lah. Gampangnya telepon, ada suara tanpa rupa, yo telepon gampang lah. Yaqulu irfa' rosaka. Wah, si qadi itu waktu tidur suruh mengangkat kepalanya. Farosahu, maka si qadi mengangkat kepalanya. Fa'absara qasran mabniyan bila binatin min dahabin, melihat bangunan itu yang dibangun dengan bata dari emas. Wala binatin min bidatin, dan batanya itu sebagian dari perak. Wa qasran min yakutatin homra, dan gedung yang totalitasnya itu dari yakut merah. Jabar Sud yakut.
yubinu dhahiruhu min batinihi. Jadi bangunannya itu kayak kaca, luar sama dalamnya itu tembus. Waktu itu melihat ada bangunan yang begitu megahnya. Lah terus bagaimana? Faqala ilahi mahadhanil qasrani. Wah, ini ada 2 gedung itu. Gedung siapa ya Robi? Faqila hadhani kana laka itu. Hadhani kana laka. Adapun 2 gedung ini sebenarnya untukmu. Lau qadaita hazatal fakir, seandainya kau memberikan kebutuhan si fakir tadi. Waduh. Fala maradatuhu soro li fulan nasronin. Li fulan nasroni qala fantabahal qadi mar'uban yunadi bil wail wasubur. Nah, ini setelah si qadi itu mimpinya itu selesai, beliau bangun terus diisi merasa sedih, celaka, sengsara. Fahoda ila Nasrani, cari Nasrani tadi. Si Nasrani tadi cari, ketemu faqala, "Mata fa'altal barihata minal khair?" Apa yang kau lakukan kemarin itu dari kebagusan? Faqala. Maka jawab siapa Nasrani, "Wa kaifa?" Nah, apa masalahnya kamu nanya-nanya kan kayak gitu. Dzalika fadzakarolahu ar-ru'ya. Setelah itu si Qadi itu menyebutkan mimpinya, summa qala lahu bi'ni al-jamila. Udah, gini aja deh. Kamu kemarin ngasihnya berapa? Oh, saya 100 sekintal gampangnya lah. Sekintal daging, ini berapa karung roti, ini segala macam. Udah tak beli 2 kali lipat. Di 2 kali lipat juga nggak mau, berapa perlipat pun nggak mau. Terus kapanpun mau dibayar dengan bagaimanapun nggak mau. Akhirnya apa? Karena memang si Qadi itu orangnya memang tadinya ceroboh, udah kesalahan. Ya gedung itu sudah miliknya si Nasrani. Jadi itu nggak bisa lah. Ini setelah itu ya ujung-ujungnya si Qadi itu syahadat. Artinya tobat. Merasa bahwa memang kesalahan yang dilakukan pada saat ada orang minta. Lah itu kalau ada orang minta sampai ditolak kayak gitu, bolak-balik gimana sih Pak ceritanya? Lah padahal itu kalau memberi satu keluarga aja pahalanya kayak gitu Pak. Tanggal 10 bulan Muharram aja dah. Tanggal Asyura. Ya memang orang Jawa ngomong bulan Suro, enggak paham Muharramnya malah Suro, Safar, Mulud. Asyura setelah Mulud dari bahasa Arab enggak? Iya, Asyura itu 10-nya. Dari kata Asrotun. Asrotun jadi Asyura. Tis'atun jadi Tasu'a itu. Jadi puasanya boleh yang 9-10 atau 10-11. Kalau masalah sodakoh, saya nggak menunjukkan harus tanggal 10, tidak. Yatim itu butuhnya nggak tanggal 10 Asyura doang Pak. Tiap hari butuh. Ini kadang-kadang yatim, wah ntar buat yatim aja tunggu tanggal 10, yatim mau mati ditungguin tanggal 10, kelenger, ya nambah parah. Ya jangan keburu mati orang kelenger. Jadi kalau memang ada kesempatan ngamal tanggal 10 untuk keluarga tadi, jaminannya itu 1 tahun penuh rizkinya akan dijamin oleh Allah dengan keleluasaan. Tentunya ya dengan dengan ikhtiar-ikhtiar yang biasa dilakukan ya Pak ya. Jangan wah tenang saya udah ngamal ini paling bakal begini, nggak bisa begitulah, nggak bisa begitu. Nah itu sekilas tentang keutamaan 10 Muharram atau Asyura ya Pak ya. Jadi ada yang bisa dipetik bahwa seandainya tanggal 10 itu dicatat ini Pak tiap tahun untuk memuliakan keluarganya pada hari itu, rizki yang setahun Allah jamin yang telah diuji coba oleh Imam
Sufyan bin Uyainah. Dalam hadis sebelahnya, sedekah nilai pada saat itu sama dengan sedekah 1 tahun. Kalau puasanya menghancurkan tahun yang lalu. Kalau Arafah, puasa Arafah itu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi umat Muhammad itu sering dikasih bonus-bonus yang semacam itu, Pak. Kalau nggak ada bonus-bonus semacam itu, keple ini. Alhamdulillah. Terus masih bisa ini, masih ada kesempatan sebelum subuh hitungannya masih ada itu. Walaupun itu hitungan bulan beda, hitungan hari beda, tapi insya Allah tanggal sebelah masih ada itu. Hitungannya kalau kemarin saya nggak tahu hari ini tanggal sebelah kodok gitu aja nih aja kayak gitu, gampang. Ya nggak usah ini keterangan kayak gini istri jangan tahu. Ntar manja, saya pengen dimanjakan, repot loh urusan mah. Iya bahaya ntar. Ditayangin jadi tahu kayak. Yo. Tayangnya udah lewat dan tayangnya seminggu lagi. Tapi ini kan bisa untuk pengingat 1 tahun.